suka memukul dan suka nakal kepada kalian. Ayo kita tinggal pergi saja. Teman-teman. Halo adik-adik semua. Di minggu lalu kita sudah melaksanakan sekolah minggu bersama Kak Sarah. Apakah adik-adik ingat pelajaran yang Kak Sarah sampaikan? Pelajarannya adalah tentang kasih dalam perbuatan. Lalu kasih yang bagaimana yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah kasih itu harus sabar, tidak cemburu, murah hati, tidak sombong. Lalu kasih itu harus sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan yang terakhir, kasih itu tidak dendam atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bersama kita sudah belajar tentang kasih dalam perbuatan yang sudah disampaikan Kak Sarah. Kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengampuni dan juga memaafkan orang lain. Mengawali sekolah minggu kita bersama-sama kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena perlindungan-Mu untuk kami. Hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhir sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, supaya kita bersemangat hari ini untuk mengikuti sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita akan nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk adik-adik yang membawa persembahan, silahkan persembahan bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Besok ketika orang tua ke gereja, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Nah adik-adik semua, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Mbak Melia ajak untuk kita bisa berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa ada untuk kami, menyertai kami selama kami melaksanakan sekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin kami untuk memahami firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang Mbak Melia mau ajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-11. Mbak Melia akan membaca untuk adik-adik semua. 2 Korintus 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-11. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian.
atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sekaliannya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sebuah tempat ada anak yang bernama Kola. Kola ini selalu saja menyakiti temannya. Jika ia bertemu dengan temannya selalu disakiti. Kuek 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 kuek. Datanglah si kuek kuek untuk bertemu dengan Kola. Kuek 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 kuek. Kola, Kola, ayo kita bermain bersama. Tidak mau. Aku akan mencubitmu. Ih, au, Kola, sakit. Kenapa kau menyakitiku? Aku akan pulang karena kau suka menyakiti teman. Nah, si Kola suka sekali menyakiti teman-temannya. Bukan hanya si kuek-kuek, tetapi semua teman yang ditemuinya selalu disakiti. Aku akan pergi untuk mencari teman-temanku yang lain. Di sini aku kesepian. Di kejauhan ada Bernard yang sedang bermain. Bernard ada bersama dengan temannya si Kura. Wah, asik ya. Kita tadi sudah bermain bola. Sekarang kita istirahat ya. Iya. Aku sudah lelah juga, kita istirahat di sini saja. Oke, siap. Lalu datanglah si Kola mencari temannya. Kalian sudah di sini ya? Geser, aku mau duduk juga. Ih, kenapa sih kamu? Sukanya kamu menyakiti temannya. Bilang permisi begitu biar kami tahu. Tidak mau. Aku akan menendangmu. Minggir. Ih, kamu itu. Udah, kita pergi aja, Kura. Ayo kita pergi. Ya, kita pergi saja. Kita tinggalkan anak yang suka menyakiti teman ini. Teman-temanku pasti takut padaku. Semuanya takut, jadi mereka pergi. Di tempat yang lain ada Bernie. Dia sedang berjalan-jalan. Itu ada si Kola. Aku akan mengajak bermain Kola. Bernie, kamu mau kemana? Aku mau menemuimu. Ayo kita bermain bersama. Ayo kita bermain bersama. Ih, tapi aku akan mencubitmu dulu. Ih, aku gemes. Au, sakit. Kenapa kamu menyakitiku? Kola, sakit. Kamu tidak boleh begitu kepada temanmu. Biarin. Ya udah, kalau kamu tidak suka, kamu pergi aja. Dasar kamu sukanya menyakiti teman, anak nakal. Ternyata dia juga takut padaku. Kenapa tidak dia berani padaku? Aku memang paling hebat di sini. Kola suka sekali menyakiti teman-temannya. Sampai pada suatu saat teman-temannya berkumpul.
Kenapa sih si Kola suka menyakiti? Iya betul, kemarin aku juga bermain dengannya. Aku dipukul. Iya, kemarin aku juga ditendang sama si Kola. Kenapa sih si Kola menyakiti teman? Kalau begitu, kita tidak usah bermain dengannya saja. Ketika dia datang, kita pergi saja. Atau ketika dia mengajak bermain, kita tidak mau. Iya, bagus. Kita akan meninggalkannya karena dia suka menyakiti teman. Iya, bagus, ide bagus. Oke, besok akan kita lakukan ya. Iya, setuju. Pada keesokan harinya, si Kola hendak bermain menemui temannya. Kok tidak ada teman-teman sih? Aku mau mengajak teman-teman untuk pergi bermain. Oh, itu ada si Kura. Aku akan mengajaknya bermain. Kura, kenapa? Ayo kita bermain. Tidak mau. Pergi sana. Aku tidak mau bermain denganku. Semua teman-teman tidak ada yang bermain denganmu karena kamu anak nakal, suka menyakiti teman. Biarin. Aku akan mencari teman yang lain. Aku mencari siapa ya? Itu ada Bernard. Ada Kola. Aku akan pergi saja. Kenapa? Kok tidak mau bermain denganku? Baiklah, aku akan mencari teman yang lain. Hei, Bernie, kesini. Kenapa? Kenapa kamu panggil-panggil namaku? Aku tidak suka denganmu. Dasar anak nakal. Anak suka menyakiti orang lain. Aku tidak mau bermain denganku. Jangan panggil namaku. Bernie. Semua orang tidak mau bermain dengan Kola karena Kola adalah anak yang suka menyakiti teman dan juga anak yang sangat nakal. Kola jadi sedih. Kenapa teman-teman tidak mau bermain denganku? Aku sekarang sendirian. Apa mungkin mereka mungkin mereka tidak suka denganku karena aku anak nakal. Aku suka menyakiti mereka. Apa mungkin aku meminta maaf kepada mereka ya? Iya, lebih baik aku meminta maaf kepada mereka. Keesokan harinya, Kola memiliki ide untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Maka Kola berusaha menemui teman-temannya untuk meminta maaf. Tetapi temannya tidak mau memaafkan Kola dan mereka masih tidak mau berteman dengan Kola. Hei, Kura, kita bermain bersama yuk. Ayo. Ketika mereka sedang bermain bersama, datanglah Kola. Teman-teman, maafkan aku. Aku selama ini sudah menyakiti kalian. Aku suka memukul dan suka nakal kepada kalian. Ayo kita tinggal pergi saja. Teman-teman. Kenapa teman-teman tidak mau memaafkan aku ya? Itu ada si Bernard. Aku meminta maaf juga kepada Bernard. Bernard, maafkan aku Bernard. Aku suka menyakitimu. Udah pergi sana. Aku tidak mau bermain denganku. Sana kamu pergi saja. Bernard juga tidak mau memaafkanku. Jadi semua teman Kola tidak mau memaafkan Kola. Sampai pada suatu saat mereka sedang berkumpul. Lalu datanglah satu anak yang sangat baik untuk menasihati mereka.
Hei teman-teman, aku dengar kalian menjauhi Kola ya? Kenapa memangnya? Kola itu anaknya suka menyakiti teman, suka memukul, nakal. Kami tidak mau berteman dengannya. Kemarin dia minta maaf, aku juga tidak mau memaafkan. Aku diamkan saja si Kola. Hei teman-teman, si Kola itu sudah kesusahan karena kalian marah kepadanya. Dia jadi kesepian, tidak punya teman. Kasihan, kalian tidak boleh begitu. Jika ada teman yang meminta maaf, harus dimaafkan dong. Apa iya ya? Bagaimana teman-teman? Iya sih, aku kasihan kepada si Kola, tapi aku takut dia mengulangi. Tidak, jika kalian memaafkan dan kalian menjelaskan kepada Kola supaya tidak mengulanginya, pasti Kola akan menjadi baik. Kasihan juga si Kola. Oke lah, kalau begitu terima kasih ya, kamu sudah menasihati kami. Oke, sama-sama. Ayo kita kembali bermain dengan si Kola. Ayo. Nah, akhirnya si Kola sudah berteman dengan teman-temannya. Si Kola juga tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menjadi anak yang baik. Jadi sudah lihat ceritanya tadi. Cerita tadi sama dengan cerita yang ada di Alkitab yang tadi sudah Mbak Melia baca dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-11. Rasul Paulus merasa sangat sedih karena mendengar kabar tentang jemaat Korintus. Jadi ada orang melakukan kesalahan. Orang tersebut sudah menerima hukuman atas kesalahannya. Jemaat Korintus tidak mengampuni kesalahannya, tetapi justru menjauhi orang tersebut. Rasul Paulus merasa sedih atas perbuatan jemaat di Korintus, karena Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus bisa mengasihi saudara-saudaranya. Dalam surat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Korintus bisa mengasihi orang yang melakukan kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan sudah mendapat hukuman dari kebencian orang kepadanya. Jadi haruslah jemaat di Korintus mengasihinya dan juga mengampuninya, bahkan tidak menjauhi lagi. Nah, seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi supaya mau mengampuni dan juga memaafkan kesalahan orang lain, nasihat tersebut juga diberikan untuk adik-adik semua. Janganlah adik-adik menyimpan kesalahan orang lain dan juga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jikalau ada teman, sahabat, ataupun saudara adik-adik semua melakukan kesalahan, kita tidak boleh menyimpan kesalahan tersebut. Kita tidak boleh menjauhinya, tetapi harus memaafkan dan mengampuni orang tersebut. Nah, sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu saling mengampuni. Kita ucapkan bersama ya. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu saling mengampuni. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu saling mengampuni. Oh iya, kali ini ada aktivitas untuk adik-adik di rumah. Silahkan kerjakan bersama papa dan juga mama. Aktivitas kita hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa saling mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan kepada orang lain. Selamat mengerjakan ya. Jadi bisa siapkan beberapa kertas. Jika adik-adik tidak punya kertas yang berbentuk bagus, adik-adik bisa juga menggunakan kertas bekas. Lalu sediakan lem, alat tulis, pencetak lingkaran, dan juga gunting. Kita mulai untuk membuatnya ya.
mengambil kertas, lalu lipat memanjang, lalu adik-adik bisa gunting seperti ini. Lalu berikutnya adik-adik bisa gambar bentuk lingkaran, kemudian digunting. Sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa tempelkan di tengah kertas panjang ini ya. Nah, sudah ada garisnya, lalu bisa ditempelkan pada tengah kertas panjang ini. Sudah seperti ini, lalu sisihkan dan biarkan kering. Berikutnya, siapkan kertas dan lipat jadi dua. Lalu cetak tangan kalian. Nah, siapkan untuk digunting. Kemudian kita ambil kertas yang sudah kita buat tadi dan lemnya sudah kering. Sekarang kita bisa tempelkan dua telapak tangan pada sebelah kanan dan juga sebelah kiri kertas panjang tadi. Nah, sudah kita tempelkan seperti ini. Ambil alat tulis lalu gambarkan mata, hidung, dan juga mulut pada orang ini. Lalu jangan lupa tuliskan di tengahnya I love you, supaya adik-adik mengingat bahwa kita harus selalu mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita. Sudah jadi. I love you. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah usai. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga melaksanakan aktivitas hari ini. Jadi kita bersama akan menutup sekolah minggu kita. Mbak Melia akan menutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pertumbuhan anak-anak di rumah bersama para orang tua. Berikan mereka semua kesehatan dan juga kekuatan supaya boleh melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.